Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Sejudi atas kesempatannya. Syukur pada Kiai Solihuddin atas kesediaannya untuk mengisi ikat penguatan pengasuh yang pertemuan kedua. Para Kiai, para pengasuh yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah ini menjadi amanah sebenarnya buat kami di Lemdiklat. Dan amanah ini memang repotnya tidak bisa terlihat 1-2 pekan ke depan begitu. Amanah ini terlihat hasilnya mungkin panjang ya 1 atau 2 tahun ke depan. Sehingga kami meyakini pertemuan yang rutin seminggu sekali walaupun cuma sebentar. Nah, tapi kemudian nah, kalau mungkin kita semua juga mengalami ya, ada yang sudah lebih dari 10 tahun Al-Quran, bagaimana ada nuansa yang belum biasa kita lakukan. Itu nuansa untuk mengupgrade diri secara rutin. Padahal sesungguhnya nilai yang terbesar bagi seseorang adalah bagaimana dia investasi untuk leher ke atas. Itu namanya adalah kepala kita begitu ya. Ke atas ini tentunya bentuknya ya taklim, kemudian kajian, kemudian training, daurah begitu. Nah, training insya Allah kalau kajian keilmuan, insya Allah kita sering dapat dari Kiai Yusuf, dari Kiai Kosasi, Kiai Jamil begitu. Nah, namun untuk yang sifatnya aktivitas amanah kita ini yang mungkin jarang. Nah, sinergi kami dengan setiap unit yang ada, baik itu di pendidikan, kemudian di zakat dan wakaf serta DBN ekonomi, mudah-mudahan bisa mengisi bahwa kita pun harus investasi untuk amanah-amanah kita, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kemudian kita kuatkan lagi ke depan agar amanah ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, pada kesempatan kedua ini kita membahas tentang job desk ya. Nah, ini nanti Kiai Soleh yang akan lebih tepat untuk membahas itu. Dan karena ini di 25 ya, termasuk takos itu sudah 10 kan. Takos sudah 10, ya, pengasuh reguler anggap 13, 23 ya. Ini kan pesertanya kan juga bukan pengasuh, ada saya, artinya ada Kiai Soleh, ada Kiai Darul, ada Satyudi. Maka mungkin nih ada yang belum ikut. Yang belum ikut gimana? Maka yang belum ikut itu wajib ikut materi diklat pengasuh agar nanti frekuensinya sama. Ya. Nah, kami sudah usulkan ke semua HRD ya, agar punya list pelatihan yang sudah diikutin oleh SDI dari Al-Quran. List pelatihan, list amanah-amanah pindahnya kemana, kemudian transfer amanahnya kemana saja gitu. Sehingga nanti kayak di rumah sakit ya, di rumah sakit maka dia punya kartu pasien gitu kan. Pasiennya sakitnya apa aja gitu kan. Kemudian sudah dikasih obat apa saja. Itu mungkin gambaran singkatnya dari saya. Terima kasih subhanallah pada seluruh peserta yang sudah hadir, materi dan panitia. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran terbaik, yaitu amal jariah kita untuk di surga nanti. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Lutfi atas sambutan dan juga sedikit pengarahan lah ya tentang penguatan pelatihan khusus pengasuh ini sendiri. Langsung saja kepada Kiai Soleh tentang materi penguatan job desk bagi pengasuh pesantren tahfidz Darul Quran dan juga pesantren takhusus ya. Jadi kali ini ada 2 pengasuh gitu ya, pengasuh pesantren tahfidz Darul Quran dan pengasuh pesantren takhusus Darul Quran. Ya, Kiai Soleh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram al-muhtaram
sahabat-sahabat semua, Koda Mauna, para pengasuh, dan juga Ustaz Rizky, Ustaz Daruqutni, Ustaz Yudi, dan sahabat-sahabat pengasuh semua di reguler maupun di tahusus. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah hari ini kita silaturahmi sharing sebetulnya mengenai apa yang selama ini sudah kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pengasuh pesantren. Namun jujur kita sampaikan dan kita yakini bersama bahwa sampai hari ini termasuk saya belum pernah menandatangani yang namanya job desk sebagai pengasuh. Kiai Muhajirin pernah, Kiai Muhajirin? Iya, sebagai pengasuh job desk-nya itu kayak apa gitu. Alhamdulillah sampai hari kita belum forum dan kesempatan berbagi, insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa menekan itu dan sedikit sesuai dengan Lemdiklat dari Deputi Ustaz Rizky dalam hal ini sebagai minta menyampaikan ini kita akan sharing saja kali, dan juga nanti ke depan akan juga banyak teman-teman berapa yang selama itu belum menjadi yang menjadi kita semua. Kebijakan misalkan ini sudah di beberapa pesantren di pesantren yang lain, baik itu sudah diketahui atau belum, atau itu sudah ditetapkan atau belum, tapi dalam secara umum ada beberapa hal yang memang belum ditetapkan untuk kita semuanya, sehingga menjadi kebijakan sama bahwa itu adalah boleh untuk kita lakukan. Nah, hal ini penting. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan job desk yang juga ini sudah disiapkan oleh Ustaz Daruqutni sebagai Kepala Sekretariat Darul Quran. Jadi yang mana menyampaikan ini, dan kami juga di ARD. Kenapa Jidaru? Dan kami juga di ARD, insya Allah terus mudah-mudahan bisa bersinergi dengan sahabat-sahabat pengasuh di seluruh Darul Quran. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali untuk penyampaian tentang job desk ini, bahwa kita kategorikan tentang Ustaz Yudi. Ya, Ustaz. Bisa ini ya, sebentar. Bisa, Ustaz? Oke. Nah, pada kesempatan ini kita fokus kepada pembahasan pertama mengenai definisi, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga wewenang, dan yang keempat tugas utama daripada kita sebagai pengasuh di pesantren tahfidz Darul Quran. Kemudian apa yang dimaksud dengan storing ya? Maksud dengan apa yang dimaksud dengan kawan suaranya saya storing. Ya, antum coba dah.
Mudah-mudahan keterima dengan baik ya suaranya oleh kawan-kawan ya. Ya, bagus. Yang pertama mengenai definisi daripada job description itu sendiri adalah sebuah pedoman yang dibuat oleh sebuah lembaga untuk sumber daya insani agar menjalankan tugas dan amanah serta tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan oleh kemudian amanah adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan keberhasilan daripada kegiatan yang ada di pesantren, baik pengajaran maupun kegiatan pesantren lainnya yang ada di ruang lingkup amanah sebagai pengasuh pesantren Tahfidz Darul Quran. Kemudian, apa yang menjadi tanggung jawab kita semua di pesantren Tahfidz Darul Quran sebagai pengasuh? Yang pertama adalah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Direktorat Pendidikan. Nah, tentunya di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ada dua kategori. Yang pertama, pesantren Darul Quran yang sifatnya reguler dan ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Direktorat Pendidikan. Pesantren Takhusus yang hari ini bersama kita, yang tentunya di pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus itu ada yang disebut dengan Kepala Biro Takhusus. Maka secara tanggung jawab khusus untuk para pengasuh yang ada di pesantren Takhusus yaitu kepada Kepala Biro Takhusus itu sendiri. Nanti yang Kepala Biro Takhusus baru bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Direktorat Pendidikan yang dalam hal ini diamanahkan kepada Kiai Haji Ahmad Jamil. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pengajaran pesantren dengan kualitas yang baik. Ini juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pengasuh pesantren Tahfidz Darul Quran yang ada di wilayah Darul Quran. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas terdokumentasinya data santri dan dokumen akademik lainnya dengan rapi dan aman. Nah, ini pengasuh, meskipun dalam tataran prakteknya tentunya pengasuh mempunyai tim yang juga diamanahin untuk hal-hal yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang baik sesuai dengan kebutuhan dan terpelihara untuk kelancaran aktivitas pesantren. Nah, ini menjadi tanggung jawab daripada kita sebagai pengasuh pesantren Darul Quran. Kemudian bertanggung jawab atas keamanan keuangan yang dikelola oleh pesantren. Meskipun seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua pengasuh mengelola itu semua. Dan tidak semua pengasuh mengelola seluruh keuangan yang berputar di pesantren masing-masing. Ada yang hanya mengelola sesuai dengan anggaran yang keluar di setiap bulannya, misalkan. Nah, nanti kita akan sharing bersama tentang tanggung jawab yang satu ini, yaitu bertanggung jawab atas keamanan keuangan yang dikelola. Yang dikelolanya apa saja itu? Keuangan apa saja yang dikelola oleh pengasuh pesantren Tahfidz Darul Quran. Yang sudah jelas hari ini sampai sekarang yang dikelola oleh pengasuh adalah keuangan yang sifatnya ajuan bulanan dan beberapa yang lainnya gitu. Contoh di Takhusus misalkan, di Takhusus hanya mengelola keuangan sesuai dengan ajuan bulanan. Akan tetapi bisa jadi di beberapa pesantren Darul Quran yang lain juga mengelola uang-uang yang lain yang bersumber dari yang lain gitu. Itu bisa saja terjadi. Atau mungkin hanya bersifat catatannya saja atau dan sebagainya. Nah, ini nanti coba kita sharingkan bersama. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab juga sebagai pengasuh atas pembinaan SDM di bawahnya atau disebut dengan SDI, mohon maaf.
SDI yang di bawahnya, sumber daya insani yang ada diamanahin bersama dengan sahabat-sahabat semua. Kemudian bertanggung jawab atas hubungan baik dengan wali santri dan lingkungan sekitar pesantren. Karena kita sebagai pengasuh juga harus melakukan atau berhubungan dengan masyarakat sekitar sehingga akan terjalin sebuah komunikasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat di sekitar dalam proses menjalankan yang pesantren terkesan seperti pesantren yang eksklusif sehingga tidak bermasyarakat dan lain sebagainya. Akan tetapi tentunya di dalam proses hal ini tetap menjaga batasan-batasan sehingga tidak menjadi bias terutama buat para guru, para asatid dan SDI yang ada bersama kita di pesantren juga bersama para santri. Tentunya yang melakukan secara intens komunikasi dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar adalah pengasuh. Kemudian 8 menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh program kerja pesantren yang telah disusun secara berkala. Nah, ini termasuk kegiatan yang juga ke depan mudah-mudahan bisa kita rutinkan, yaitu laporan. Ya, kita melaporkan kepada Direktorat Pendidikan yang diamanai oleh Keja kepada Keja. Kalau nah ini ada beberapa tahapan kita dalam melakukan laporan pertanggungjawaban. Yang sekarang sudah kita rutin lakukan adalah yang sifatnya semester dan tahunan yang ada di dalam rapat kerja evaluasi dan rapat kerja Kiai Jamil, tolong bulan depan teman-teman pengasuh diajak rapat ya, biar menyampaikan laporannya. Enggak seperti itu. Akan tetapi diminta atau tidak, sifatnya oleh pimpinan harian kita, Kiai Ahmad Jamil, karena itu sudah merupakan tanggung jawab kita, amanah kita, maka pada setiap bulannya menyampaikan laporan itu. Nanti agar supaya laporan juga seragam, apa yang dilaporkan oleh teman-teman pengasuh, maka insya Allah form untuk laporan ini nanti insya Allah akan disiapkan oleh teman-teman di sekretariat yang sifatnya triwulan. Laporan triwulan itu apa yang disampaikan? Yang pertama adalah laporan bulanan. Kemudian plus dengan kegiatan yang terlaksana dalam kurun waktu 3 bulan itu. Kemudian ada laporan semester. Laporan semester itu adalah laporan triwulan plus nilai hasil ujian semester. Kalau di laporan bulanan dan triwulan tidak ada laporan tentang nilai hasil ujian semester dan laporan tentang keuangan, maka di dalam laporan semester ini disampaikan tentang dan laporan keuangan itu. Kemudian di dalam laporan tahunan tentunya ini sudah rutin kita laksanakan agrofim yang mana teman-teman Tahosus dalam agenda ini diwakili oleh Kepala Biro Tahosus sebagai pelaksana daripada laporan di dalam yang akan menyampaikan laporan di dalam Rakerpim, yaitu untuk laporan tahunannya. Jadi ada 4 tahapan kita di dalam laporan. Yang pertama laporan bulanan, kemudian yang kedua laporan triwulan, yang keempat adalah laporan tahunan. Kemudian yang juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pengasuh, yang pertama pengasuh diberi wewenang untuk melakukan pengembangan pesantren yang diamanahkan kepadanya. Ini kan kalau bicara pengembangan itu luas. Ya. Bicara pengembangan itu luas. Ya. Apa yang dikembangkan gitu kan?
apakah fisik, sarana prasarana, program atau yang lainnya. Ya. Kemudian pengasuh diberi wewenang untuk melakukan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pesantren yang diamanahkan kepadanya. Nah, ini yang saya maksud di awal ketika sebelum menyampaikan tentang job description ini, yaitu pengasuh diberi wewenang untuk melakukan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pesantren yang diamanahkan kepadanya. Bisa jadi hal ini sudah banyak terlaksana di beberapa pesantren Darul Quran. Dan bisa jadi mengenai hal ini ada yang sudah diamanahin langsung oleh pengurus pesantren Darul Quran. Ada yang sudah menjalankan akan tetapi belum dapat amanah itu. Atau ada yang mau menjalankan itu akan tetapi sebetulnya boleh apa tidak sih kita melakukan hal itu gitu. Nanti hari ini kita termasuk yang juga akan kita sharingkan bersama, sehingga wewenang dan tanggung jawab daripada pengasuh itu betul-betul syamil gitu. Jangan sampai nanti kita tidak melakukan akan tetapi justru malah itu didorong atau sebaliknya gitu. Tapi akan tetapi kalau seandainya ini sudah menjadi arahan, sudah menjadi kebijakan, insya Allah saya yakin seluruh pengasuh siap untuk melakukan itu, gitu. Pembangunan sarana dan prasarana pesantren yang diamanahkan kepada kita di wilayah masing-masing. Kemudian pengasuh pesantren juga bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang baik sesuai dengan kebutuhan dan terpelihara untuk kelancaran aktivitas pesantren. Nah, ini juga termasuk yang harus kita diskusikan bersama nih hari ini. Mengingat Kiai Darul juga hadir bersama kita, kemudian Kiai Rizky juga hadir bersama kita dari Deputi. Karena hal ini, poin ini sudah banyak terjadi di beberapa dan sebagian pesantren Darul Quran. Akan tetapi belum terjadi di pesantren lain. Gitu. Bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang baik sesuai dengan kebutuhan dan terpelihara untuk kelancaran aktivitas pesantren. Jadi bagaimana mengenai pengadaannya? Jadi kalau berbicara bertanggung jawab itu bukan hanya saja yang penting harus ada gitu, tapi prosesnya seperti apa? Apakah bekerja sama dengan pihak tertentu di sekitar pesantren atau sifatnya hanya menunggu saja dikirim dari pusat tersebut di atas gitu, seperti itu. Nanti kita diskusikan bersama. Diberi wewenang untuk mengelola pengadaan sarana dan prasarana. Jadi pengelolaan daripada sarana dan prasarana menjadi wewenang daripada pengasuh pesantren tahfidz Darul Quran, baik di pusat maupun di cabang. Kemudian wewenang berikutnya yang diberikan oleh lembaga kepada pengasuh pesantren tahfidz Darul Quran yang pertama adalah mencatat dan dokumen pesantren baik untuk internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua menetapkan formasi struktur kepengurusan di pesantren. Di dalam menetapkan struktur tentunya ada beberapa struktur yang juga secara nomenklatur sudah ditetapkan di HRD, di Biro HRD. Itu tentunya itu dengan koordinasi nanti kita. Ya, struktur apa yang ditetapkan pengasuh di pesantren yang tentunya juga menyesuaikan dengan kebutuhan di pesantren. Contoh misalkan ada struktur yang ditetapkan hanya di Ketapang dan Cikarang saja, akan tetapi
tidak ditetapkan di luar daripada Cikarang dan Ketapang. Atau sebaliknya, secara nomenklatur ada, akan tetapi ketetapan yang hari ini sudah berjalan. Akan tetapi menetapkan formasi struktur itu merupakan wewenang daripada pengasuh pesantren, khususnya struktur yang ada di pesantren yang diamanahin kepada kawan-kawan semua. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan RKAT pesantren. Barangkali mengenai penyusunan RKAT ini sudah dilakukan oleh kita semua dalam setiap tahunnya, ya, dalam setiap tahunnya, dan itu sudah menjadi wewenang, tanggung jawab dan kewajiban daripada kita semuanya di pesantren. Kemudian memberikan penilaian kinerja pada SD. Kalau tidak salah kita mempunyai performance appraisal yang disiapkan oleh HRD secara sistem. Mudah-mudahan hal ini kita manfaatkan dengan baik sehingga di dalam proses penilaian bagaimana halnya kita melakukan pembinaan terhadap, jadi jangan sampai pembinaan bukan akan tetapi penilaian tidak kita lakukan. Maka mudah-mudahan sistem yang sudah kita miliki, sistem yang sudah kita punya dapat kita laksanakan sesuai dengan fungsinya daripada sistem itu kita buat dan bisa kita lakukan secara berkala insya Allah mudah-mudahan, ya. Yang tentunya tapi insya Allah kalau kita dalam proses menjalankannya, insya Allah nanti proses ini akan berjalan dengan baik. Akan tetapi yang dimaksud dengan pemberian penilaian kinerja kepada SDI di bawahnya ini, yang kaitannya adalah dengan penilaian harian. Bagaimana memantau, mengawasi, kan dalam bagi SD yang bermasalah dengan diketahui oleh Biro HRD. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengasuh atau pimpinan unit adalah merupakan HRD unit. Sehingga kalau tidak salah yang sudah disepakati bahwa teguran baik secara lisan maupun secara tulisan atau yang sifatnya SP, surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 itu dilakukan oleh sehingga bagaimana eksekusi selanjutnya? Maka eksekusi selanjutnya tindak lanjut daripada SP2 atau bila terjadi pelanggaran kembali setelah dilakukan SP2, dilaksanakan SP2, maka itu menjadi tanggung jawab HRD untuk proses berikutnya. Nah, tentunya untuk sampai kepada proses yang berikutnya, teman-teman di dalam melaksanakan teguran secara tertulis, baik tahap 1 dan tahap 2, atau surat peringatan 1 dan surat peringatan 2, mohon agar kiranya disampaikan tembusannya kepada HRD. Sehingga itu juga jadi HRD bahwa yang bersangkutan sudah diberikan peringatan 1, sudah diberikan peringatan 2. Sehingga kita ketika ada peringatan yang lanjutnya, kami di HRD sudah mempunyai datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan kepala pengasuh lainnya atau dengan pengasuh yang lainnya. Tentunya satu pengasuh melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aktif dan baik sehingga terjalin sebuah keseragaman antara satu pesantren Darul Quran dengan pesantren yang lainnya. Baik juga di
antara satu pesantren tahusus dengan pesantren tahusus yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan supervisi atas seluruh kegiatan pesantren. Meskipun di dalam proses supervisi ini tentunya teman-teman pengasuh mempunyai beberapa lini, beberapa sektor. Contoh misalkan buat pesantren yang itu ada kepala sekolah maupun SMA yang juga bekerja sama atau menjadi kepanjangan tangan daripada pengasuh untuk melakukan supervisi. Akan tetapi keberlangsungan daripada supervisi baik kepada seluruh SDI dan seluruh kegiatan itu menjadi wewenang dan kewajiban daripada kita semua sebagai pengasuh di wilayah pesantren Tahfidz Darul Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas manajerial. Tugas manajerial daripada kita sebagai pengasuh. Ya, memang tugas daripada pengasuh adalah bagaimana pengasuh memanage hal ihwal yang terkait dengan keberlangsungan pesantren. Bagaimana memanage SD yang ada, bagaimana memanage kegiatan, bagaimana memanage sarana dan prasarana yang ada dan yang lainnya. Maka di dalam proses manajerial yang pertama, seorang pengasuh seyogianya menyusun program kerja pesantren secara menengah dan jangka panjang. Kalau tidak salah di sekretariat sudah ditetapkan mengenai waktu lamanya amanah sebagai pengasuh itu kurang lebih kalau tidak salah 5 tahun. Maka kalau kita berbicara tentang menyusun program kerja yang sifatnya jangka pendek, menengah dan jangka panjang, maka boleh dibagi bahwa yang disebut dengan jangka pendek itu adalah sifatnya tahunan. Program kerja tahunan. Kemudian yang kedua, yang tengah itu boleh kita katakan program kerja dalam kurun 3 waktu itu harus seperti apa. Target capaian yang akan kita capai. Kemudian jangka panjang adalah 5 tahun. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun kita diamanain sebagai pengasuh pesantren apa target dan capaian yang akan kita raih. Kemudian yang kedua yaitu menyusun job desk SDI di wilayah masing-masing. Kami yakin bahwa job desk ini sudah dibuat, tinggal nanti lebih kepada pengesahan mengenai job desk itu, karena kami berharap betul bahwa job desk yang ada di semua pesantren Darul Quran, baik di pusat maupun cabang, tidak ada job desk yang berbeda dalam setiap amanah atau struktur yang sudah dibuat di pesantren masing-masing. Jadi apa yang ada di pusat tentunya secara tugas dan fungsinya juga sama dengan apa yang ada di cabang. Apa yang menjadi job desk job desk teman-teman pengasuhan yang ada di cabang. Job desk kepala sekolah yang ada di pusat juga sama dengan job desk teman-teman kepala sekolah yang ada di dan teman-teman yang ada di wilayah kita semuanya. Kemudian yang ketiga, menetapkan formasi struktur yang sudah disampaikan sebelumnya, ini manajerial, yang tentunya struktur yang dibuat oleh teman-teman pengasuh di sekolah itu harus mendapatkan persetujuan
dari pimpinan harian dan diketahui oleh sekretariat. Nanti begitu struktur, maka kami teman-teman di HRD itu sedang menyiapkan dan juga meminta kepada teman-teman semua, teman-teman pengasuh, untuk menyampaikan struktur unitnya masing-masing kepada HRD, sehingga itu menjadi struktur amanah. Jadi struktur amanah itu kaitannya dengan bisyarah, tunjangan dan segala macamnya. Kemudian yang keempat, melakukan penjelasan dan pengarahan atas tugas-tugas yang harus dijalankan oleh SDI di wilayahnya masing-masing. Ini tentunya sudah merupakan hal yang rutin di wilayah masing-masing. Kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan pesantren. Kemudian menyusun rencana kegiatan anggaran tahun RKAT. Ini juga menjadi bagian yang tugas kita dalam memanage pesantren. Kemudian melakukan analisa atas kebutuhan peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan pesantren. Jadi menganalisa apa kebutuhan kita yang harus kita cukupin dan kita lengkapin sebagai penunjang daripada kegiatan pesantren. Kemudian melakukan pendataan, pemeliharaan, dan perbaikan atas peralatan dan perlengkapan. Ya, hari ini mudah-mudahan waktu yang berharga sekali untuk kita banyak men-sharingkan tentang banyak hal, sehingga nanti banyak hal juga yang bisa ditetapkan sehingga menjadi kebijakan bersama yang akan kita jalankan secara sama-sama. Kemudian yang ke-10, berkoordinasi dengan Biro HRD terkait dengan kebijakan dan peraturan karyawan atau SDI. Jangan sampai nanti ada ketetapan yang ditetapkan oleh teman-teman pengasuh, akan tetapi karena tidak tersampaikan kepada kami di HRD misalkan, sehingga menjadi miss di kami dan teman-teman pengasuh, sehingga seharusnya sampai terjadi. Kemudian yang berikutnya, menetapkan berbagai yang tentunya dengan disetujui oleh pimpinan harian dan diketahui oleh sekretariat dan HRD. Jadi teman-teman di pesantren, pengasuh pesantren itu juga banyak tentunya melakukan atau membuat kebijakan dan peraturan pesantren, akan tetapi kebijakan dan peraturan itu lagi-lagi karena pasti akan berkaitan erat dengan yang lainnya, maka tentunya tetap harus atas dasar persetujuan daripada pimpinan harian dan diketahui oleh sekretariat dan HRD. Kenapa persetujuan itu wajib dari pimpinan harian Direktorat Pendidikan? Karena memang tanggung jawab kita sebagai pengasuh langsung kepada pimpinan harian, yaitu Kiai Haji Ahmad Jamil. Kemudian supervisi, wewenang kita semua sebagai pengasuh untuk mensupervisi. Yang pertama adalah melakukan supervisi kegiatan belajar mengajar atau KBM. Melakukan supervisi kegiatan halaqah tahfiz. Melakukan supervisi atas kegiatan kepengasuhan, melakukan supervisi atas jalannya kegiatan pesantren secara keseluruhan, dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang berjalan akan tetapi tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan atau panduan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman semua. Kemudian memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar mutu, kurikulum, dan metode yang telah ditetapkan.
Nah, ini nampaknya PR kita masih sangat banyak sekali. Ya, masih sangat banyak sekali. Mudah-mudahan dengan terus kita berupaya untuk memastikan berjalannya seluruh kegiatan, sehingga kita mengetahui mana yang masih kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus disempurnakan oleh kita semuanya. Kemudian melakukan pemantauan atas perkembangan prestasi santri. Yang selanjutnya melakukan supervisi atas kondisi pesantren seperti kebersihan, ketertiban, keamanan, dan memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini kaitan juga erat dengan bagaimana kita mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap pesantren. Rasa memiliki ini bukan rasa memiliki untuk memakai saja, akan tetapi rasa memiliki yang kaitan erat dengan tanggung jawab atas penjagaan kondisi, keamanan, dan kelayakan daripada apa-apa yang menjadi inventaris kita semuanya di pesantren. Kemudian melakukan review atas SOP pesantrenan yang sedang berjalan dan melakukan revisi-revisi yang diperlukan dengan berkoordinasi kepada pihak terkait. Oleh teman-teman, bila sudah ada SOP tentunya itu pun harus terus kita lakukan perbaikan dan evaluasi. Bila ada hal-hal yang harus dievaluasi, harus direvisi, tentunya akan merevisi dan mengevaluasi sendiri. Akan tetapi kita lakukan hal itu dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan SOP dan program kerja itu sendiri. Kemudian yang berikutnya jangan lupa agar supaya mendokumentasikan seluruh kegiatan supervisi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan semuanya, atau catatan-catatan, dokumen-dokumen baik secara tertulis, baik secara media dilakukan dengan baik, sehingga di dalam kita menyampaikan sesuatu, laporan tentang kegiatan hal ihwal yang ada di unit atau di pesantren wilayah Darul Quran, ruang lingkup Darul Quran, tidak hanya sebatas lisan, akan tetapi secara dokumentasi juga ada dan lengkap, sehingga itu menjadi penguat buat kita semuanya atas keberlangsungan supervisi yang sudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan. Maka di dalam proses pembinaan ini tentunya seluruh pengasuh pesantren melakukan pembinaan kepada seluruh SD di bawahnya, ini sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, menjadi konselor atas SDI di bawahnya. Kita ini memang juga sebagai konselor yang bisa memberikan solusi terbaik, jalan keluar yang terbaik buat seluruh SDI, dan setiap permasalahan apapun yang ada di SDI kita, khususnya dalam ruang lingkup, tugas dan wewenang daripada SDI dan kita semuanya. Kemudian kita sebagai pengasuh juga menjadi pembina utama daripada santri, kemudian melakukan rapat evaluasi pesantren pekanan. Ini tentunya juga sudah dilakukan oleh teman-teman, itu melakukan rapat evaluasi pesantren pekanan, karena bagaimanapun pertemuan itu penting, tidak hanya sebagai tempat atau wadah serta sarana dalam proses memecahkan berbagai macam permasalahan, akan tetapi momen untuk dilakukan silaturahim dengan seluruh SD yang ada. Kemudian yang berikutnya memberikan penilaian kepada SD yang di bawahnya, ini termasuk juga dalam proses pembinaan. Kemudian memberikan reward dan punishment kepada SD dengan berkoordinasi dengan Biro HRD. Ini jangan sampai juga hanya yang kita lakukan hanya pembinaan, punishment saja, akan tetapi tentunya berbanding lurus juga dengan reward yang bisa kita berikan kepada seluruh SDI yang diamanahan bersama kita atau di wilayah kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya
melakukan evaluasi atas keberhasilan kegiatan pesantrenan. Ini kaitan dengan pembinaan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, hubungan dengan pihak luar. Yang pertama yang wajib kita lakukan sebagai pengasuh adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan warga, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah yang berada di lingkungan pesantren. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, kawan-kawan pengasuh, usini wa iyyakum jami'an, kita harus mengingat bahwa setiap hubungan, setiap kerjasama yang dilakukan oleh kita sebagai pengasuh adalah kerjasama dan komunikasi kelembagaan. Yaitu kerjasama yang sifatnya kelembagaan. Jadi yang bekerja sama itu adalah lembaga. Bukan atas nama pribadi kita sebagai pengasuh. Maka ini sangat penting sekali kita sepakati dan kita pahami, mengingat bahwa kita sebagai pengasuh adalah amanah yang diberikan oleh lembaga kepada kita semua, dan di dalam diamanai sebagai pengasuh ini juga kita terbatasi dengan waktu yang Masya Allah dinamikanya luar biasa ini di Darul Quran, seperti yang kita ketahui bersama. Hari ini kita di mana, besok kita ada di mana, berikutnya kita bisa ada di mana gitu, Masya Allah ini. Dan kita sebagai yang diamanahin, baik kita semuanya sebagai pengasuh, termasuk kami di HRD, juga insya Allah sami'na wa ta'na atas itu semuanya, karena pada hakikatnya semua adalah amanah yang kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kami ulangi sekali lagi bahwa di dalam menjalin hubungan kerjasama kita, baik dengan pihak luar, instansi, pribadi, tokoh masyarakat, atau yang tertentu, maka kita bekerja samanya bersifat kerjasama kelembagaan. Ya, jadi yang kerjasama itu adalah lembaga, bukan sifatnya pribadi kita. Kemudian yang berikutnya, dalam melakukan hubungan komunikasi, kita wajib menjalin hubungan baik dengan komite sekolah. Meskipun saya wallahu alam nih, apakah di semua pesantren Darul Quran ada komite atau tidak, yang jelas di sekolah pasti ada komite, akan tetapi di pesantrennya apakah ada komite apa tidak, wallahu alam, seperti apa yang ada di di sekolah. Biasanya kalau di pesantren itu bukan komite sekolah, akan tetapi komite pesantren itu dari wali santri atau ikatan wali santri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun program-program dakwah di lingkungan pesantren berada. Maka menjadi kewajiban kita untuk melakukan hubungan baik dengan pihak luar. Pengasuh pesantren membuat jadwal atau dalam melakukan proses community development. Jadi hubungan kita dengan masyarakat sekitar minimal, dengan masyarakat sekitar. Sehingga itu menjadi program daripada pembinaan kita terhadap masyarakat dengan adanya pesantren di wilayah masyarakat. Kemudian mengisi kajian, jadi imam dan khotib di masjid-masjid serta majelis ta'lim di sekitar. Nah, kenapa juga ini menjadi hubungan kita dengan pihak luar? Ya, inilah bagian daripada komunikasi kita dengan masyarakat sekitar, wabil khusus masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Tujuannya apa? Untuk membangun komunikasi yang baik, silaturahim yang baik, sehingga mereka pun merasakan keberadaan pesantren dan mereka pun merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan pesantren. Karena bagaimanapun kita, ketika pesantren berada di sebuah tempat,
di suatu tempat tidak mungkin kita tidak melakukan kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya adalah di dalam menjalankan amanah kita sebagai pengasuh, pada prinsipnya adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, atau kita Kiai Ahmad Jamil sering membahasakan wal ijadu bil jadidil aslah. Meskipun pada hakikatnya akhdhu bil jadid itu bisa jadi dari pemikiran kita, bisa jadi dari ide-ide kita, bisa jadi dari yang lebih baik pesantren Darul Quran yang diamanahin kepada kita semuanya sebagai pengasuh. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, baik sebagai pengingat buat kita semuanya. Bila ada hal-hal yang keliru, bila ada hal yang kurang, tentunya mudah-mudahan hari ini kita bisa sharingkan dan bisa kita luruskan dan kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik buat perkembangan kita di pesantren Tahfidz Darul Quran, baik di pusat maupun di cabang. Aku lakum akhiran astaghfirukum jami'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Soleh atas penyampaian materi yang telah